sekarang apa iya kamu punya hubungan khusus? Aku tuh cuma mikir perasaan Yuli. Berhenti sebut nama itu. Kamu malah mikirin perasaan tuh perempuan. Usaha memperbaiki semua masalah kita, kamu lari. Tahu nggak ke perempuan ini? Kamu paling jago ya kalau ngakimin orang. Sekali lagi kamu bilang aku nggak pernah kawin, aku tampar kamu. Tampar. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yuli yang saat itu sedang konsultasi dengan tantenya yang juga berprofesi sebagai penasehat pernikahan, di mana Yuli ingin konsultasi tentang pernikahan laki-laki yang ia cintai. Aku juga kayaknya mau konsultasi deh ke tante. Pernikahan laki-laki yang aku cinta. Cerita itu berfokus pada seorang arsitek yang bernama Gilang dan istrinya yang bernama Ambar. Saat itu Gilang ditelepon oleh mertuanya dan diminta datang ke rumah mertuanya. Halo, Ma. Kamu kesini ya? Sementara Ambar punya kelas kerajinan tangan sendiri di rumahnya, serta beberapa murid yang belajar darinya. Mereka sudah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Bagas dan yang kedua bernama Ayu. Saat itu Gilang memberitahu Ambar bahwa dia sudah di rumah mertuanya dan meminta Ambar segera datang dan membawa anak-anak. Tapi saat itu Ambar harus menghadiri meeting, jadi dia meminta tolong pada Yuli untuk mengantar anak-anak ke rumah ibunya. Yuli pun sama sekali tidak keberatan karena jalan ke rumahnya juga melewati jalan yang sama. Kamu pulangnya kemana ya? Ke Bayora? By the way, Ambar punya kakak bernama Rian yang sekarang tinggal di Jerman. Tapi keadaannya di sana sangat susah, apalagi sekarang dia punya tanggungan 2 orang anak. Karena keadaan tersebut, Mama Marisa sering minta tolong pada Gilang untuk membantu keuangan mereka. Rian kan kakak kamu juga. Singkat waktu, mereka pun tiba di rumah Mama Marisa. Di sana Yuli pun mengenalkan diri bahwa dirinya adalah murid di kelas kerajinan Ambar. Itu juga pertama kali Gilang bertemu dengannya. Gilang pun kemudian memberikan kartu namanya karena saat ini Yuli sedang mencari seorang arsitek untuk mendesain kafe milik pacarnya. Saya senang kalau bisa bantu. Yuli pun memberitahu pacarnya mengenai hal tersebut dan Kemal memberikan kebebasan sepenuhnya pada Yuli untuk menentukan. Mau nyoba dulu? Aduh, Yola, pusing. Di malam harinya, terlihat Ambar yang sedang curhat dengan sahabatnya. Diketahui, saat ini hubungan Ambar dan Gilang sedang dalam masalah. 1 bulan yang lalu, mereka sempat bertengkar hebat. Pertengkaran itu membuat hubungan mereka semakin memburuk. Apalagi Gilang selalu menghindar saat diajak untuk memperbaiki masalah rumah tangga mereka. Dina pun menyarankan agar Ambar dan Gilang pergi ke marriage counselor atau penasehat pernikahan. Katanya dia yang terbaik di Jakarta. Well, pilihannya nggak banyak juga sih. Keesokan harinya, kembali terjadi pertengkaran karena Gilang lupa ngasih salep pada tubuh Bagas, sehingga penyakit gatal-gatalnya semakin parah. Padahal saat di rumah Mama Marisa, Ambar sudah mengingatkannya. Hal itu membuat Ambar semakin kesal. Setelahnya Gilang pun menemui istrinya untuk meminta maaf. Ambar kemudian memberitahu bahwa ia sudah menjadwalkan agar mereka berdua berkonsultasi dengan penasehat pernikahan. Hanya karena aku lupa pakai salep ke Bagas. Menurutnya mereka butuh orang sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka yang semakin rumit. Gilang juga memberitahu bahwa kemarin Mama Marisa minta uang untuk dikirim ke kakaknya Ambar. Tapi saat itu Gilang berkata kalau dia tidak bisa membantu. Di waktu yang berbeda, Yuli saat itu ada janji untuk membahas soal proyek Kemal bersama Gilang. Namun saat itu Kemal berhalangan hadir. Kamu gimana sih, Yul? Kalau aku telepon langsung angkat dong. Aku buru-buru. Agar tak terjadi kecurigaan, Yuli pun menceritakan bahwa Gilang menjadi desainer kafe milik Kemal. Dan Ambar tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Selama itu masih dalam urusan pekerjaan. Enak sih, nggak apa-apa lah, kan kerjaan. Di malam itu, mamanya Gilang berkunjung ke rumah. Mamanya terkesan suka mencampuri urusan rumah tangga mereka dan sering menyalahkan Ambar atas setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka.
Sudahlah, anak kok diancam-ancam. Ambar yang tak tahan dengan ocehannya lantas mengingatkannya dengan sopan agar tidak mencampuri urusan rumah tangga mereka. Saya akan didik mereka dengan cara saya. Ambar. Menjelang waktu tidur, pertengkaran terjadi kembali. Karena Gilang tidak setuju masalah mereka harus dibawa sampai ke penasehat pernikahan. Apalagi Ambar mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya dulu. Namun Gilang yang tidak ingin bertengkar lebih memilih menghindar dan tidur di luar. Singkat waktu, keesokan harinya mereka pun berkonsultasi tentang masalah rumah tangga yang mereka alami. Ambar pun bercerita bahwa dia merasa hubungan mereka semakin gak baik komunikasinya. Semenjak pertengkaran mereka sebulan lalu, hubungan mereka semakin memburuk. Itu merupakan pertengkaran paling besar sepanjang pernikahan mereka. Apa ada yang salah dengan komunikasi kalian? Gilang juga merasa perubahan sikap istrinya yang sekarang lebih temperamen. Ambar jadi gampang marah. Tapi menurutnya, sikapnya seperti itu karena Gilang selalu menghindar ketika ada masalah. Contohnya saja seperti sekarang. Belum selesai sesi konsultasi, Gilang memilih untuk pergi. Mau sampai kapan sih kamu kabur dari masalah, Mas? Ketika di kereta, tanpa sengaja Gilang duduk tepat di depan Yuli. Entah mengapa, tapi Yuli dapat membuatnya tertawa sehingga dia dapat melupakan sedikit permasalahannya. Dan mereka berdua pun tiba di tujuan yang sama, yaitu kafenya Kemal. Saat itu Gilang mengemukakan idenya untuk mendesain kafe tersebut, yang ternyata idenya tersebut sangat disukai Kemal. Sepulangnya dari sana, mereka berdua pun pulang menaiki kereta yang sama. Di sana mereka pun saling mengenal diri masing-masing, di mana Yuli dan Kemal sudah 5 tahun berpacaran. Mungkin karena lamanya waktu membuat hubungan mereka sudah tidak sedekat dulu. Dari situ Yuli mulai dekat dengan Gilang, bahkan mulai timbul rasa nyaman saat berada di dekat Gilang. Sementara keesokan harinya, Ambar berkonsultasi sendiri. Dia menceritakan awal mula permasalahan rumah tangganya. Diketahui bahwa kakaknya sejak menikah memilih ikut ke Jerman bersama istrinya. 2 tahun yang lalu mereka bercerai dan kedua anak mereka menjadi tanggungan Rian. Di sana Rian gak punya koneksi, kerjanya juga masih serabutan dan dia gengsi untuk balik ke Indonesia. Itu yang membuat mamanya minta uang diam-diam pada Gilang. Mama saya diam-diam minta uang sama Mas Gilang. Mamanya sengaja gak ngomong sama Ambar, karena kalau dia ngomong, Ambar pasti tidak setuju. Keadaan tersebut bertambah parah ketika Gilang memilih untuk curhat dengan ibunya dan sampai pinjam uang ibunya untuk membantu Mama Marisa. Dia tidak memberitahu tentang hal itu pada Ambar, dan uniknya Ambar mengetahui hal tersebut dari ibunya Gilang. Itulah awal mula pertengkaran besar mereka terjadi, karena Ambar kecewa kenapa Gilang memilih ngomong sama ibunya dan merahasiakannya dari istrinya. Dia nggak pernah cerita, nggak pernah melibatkan. Padahal apa yang dilakukan Gilang itu menyangkut keluarga Ambar. Hal itu membuat Ambar merasa tidak pernah merasa dianggap sebagai pasangannya. Padahal yang dia inginkan hanyalah agar ia dilibatkan dalam setiap masalah yang dihadapi suaminya. Sikap diam Gilang tersebut menjadikan banyak masalah dalam rumah tangga mereka yang tak kunjung selesai dan alhasil menjadi semakin parah. Apa yang membuat kamu merasa marah sekali ke Gilang? Lama-lama saya benci sama diri saya sendiri. Saat pertengkaran hebat itu terjadi, Bagas sempat melihat dan mendengarnya. Dan semenjak hari itu, Bagas lebih banyak diam. Bahkan banyak tugas sekolahnya yang terbengkalai dan menyebabkan nilainya menurun. Saling diam sama bahayanya dengan saling memaki, Bar. Di sisi lain, Gilang dan Yuli bertemu kembali untuk membahas proyek mereka. Ketika bersamanya, Gilang selalu bisa melupakan berbagai masalah yang saat ini dia hadapi. Yuli juga sangat pandai untuk mengalihkan pikiran Gilang agar sesaat lupa akan masalahnya. Suka hewan apa? Jerapah. Jerapah? Beberapa waktu kemudian, Kemal tiba di sana. Kemal meminta agar pengerjaan proyeknya dipercepat, karena katanya bapaknya akan datang minggu depan. Gilang pun menyanggupi permintaan kliennya tersebut. Bisa lah ya? Bu Gesa, timeline kita? Bisa.
Karena Kemal meminta pengerjaan dipercepat, alhasil Gilang pun harus bekerja lembur. Yuli yang sudah mulai jatuh hati membawakannya segelas kopi sembari mengajaknya mengobrol. Tanpa disadari, kedekatan mereka mulai dicurigai oleh Kemal. Ketika bertemu Yuli, Gilang bisa tertawa lepas. Sementara di rumahnya, dia harus kembali dihadapkan dengan masalah rumah tangganya yang tak kunjung selesai. Apalagi saat Ambar membahas lebih dalam tentang masalah yang mereka alami. Dan Gilang lebih memilih diam dan pergi menghindar. Kabur aja terus. Semalaman tak terlihat, ternyata semalam Gilang tidur di kantornya. Tanpa sengaja, Ambar melihat pesan yang masuk ke ponsel suaminya. Ambar pun mulai menaruh sedikit curiga pada Yuli, apalagi melihat kedekatan Ayu dengannya. Bahkan Ayu mengajak Yuli untuk menyaksikan pertandingan bola di sekolahnya. Tak lupa Gilang juga menyempatkan dirinya untuk menonton pertandingan tersebut. Dan terlihat tidak hanya Gilang yang akrab dengannya, namun Ayu juga sepertinya lebih akrab dengannya daripada dengan Ambar. Ambar pun sampai tak sanggup melihat yang terjadi di depan matanya. Kemal juga sudah curiga dengan kedekatan mereka. Bahkan Yuli tidak berani menjawab panggilan teleponnya saat bersama Kemal. Kemal pun hanya bisa mengingatkan kalau Gilang sudah punya istri. Karena teleponnya tak diangkat, Gilang mengirim pesan yang berisi, keesokan paginya, Mama Marisa tiba-tiba berkunjung ke rumah mereka karena ternyata mereka lupa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Oma ulang tahun loh hari ini. Nggak ada yang kasih selamat ya? Gilang sempat kepergok tidur di sofa sendirian. Berbeda dengan ibunya Gilang, Mama Marisa berjanji tidak akan ikut campur dengan urusan rumah tangga anak-anaknya. Dia memberikan kebebasan penuh pada mereka untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Namun ternyata Mama Marisa sudah tahu tentang kedekatan Gilang dengan Yuli. Kamu sama muridnya Ambar. Gilang pun mulai menginterogasi Ambar karena dia yakin pasti Ambar yang cerita pada mamanya soal Gilang yang sedang dekat dengan Yuli. Tapi pertanyaan Gilang malah menambah kecurigaan Ambar. Apalagi Gilang terlihat sangat panik ketika nama Yuli disangkut pautkan. Pertanyaannya sekarang apa iya kamu punya hubungan khusus? Pertengkaran hebat pun kembali terjadi. Saat masalah rumah tangga mereka membesar, Gilang bukannya mencari solusi atau memperbaikinya. Dia malah pergi ke perempuan lain. Usaha memperbaiki semua masalah kita, kamu lari, tahu nggak ke perempuan itu? Kamu paling jago ya kalau ngakimin orang. Sementara Ambar merasa dia seperti berjuang sendiri mempertahankan rumah tangga mereka. Perempuan. Sekali lagi kamu bilang aku nggak pernah kawin, aku tampar kamu. Tampar. Karena pertengkaran itu, Ambar sampai lupa menjemput anak-anaknya pulang sekolah. Sekarang bahkan anak-anaknya mulai menjauh darinya. Di malam harinya, Ambar pun menemui Dina untuk sesi curhat mereka. Ambar sendiri bingung dari mana mamanya tahu soal kedekatan Gilang dan Yuli. Padahal dia belum cerita sama sekali dan hanya dia yang tahu akan permasalahan tersebut. Yang artinya pasti Dina yang memberitahu Mama Marisa. Dina sendiri tidak ada niat dari awal, tapi Mama Marisa terus bertanya tentang Ambar padanya, sehingga Dina pun terpaksa memberitahunya. Gila banget sih. Mbak. Sedangkan di sisi lain, Gilang menghadiri peresmian kafe Kemal yang didesainnya. Di sana Kemal menceritakan bahwa dirinya dan Yuli sudah selesai alias putus. Yuli udah cerita dong kalau gue sama dia udah putus. Setelahnya Gilang pun mengantar Yuli yang kini berstatus jomblo. Namun kali itu Gilang tidak pulang ke rumahnya. Karena sudah 2 malam Gilang menginap di kantornya. Setibanya di kantor, Gilang mengajak Yuli masuk sembari menunggu jemputan taksi online datang. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Ambar datang. Dan apa yang dilihat Ambar belum tentu sama dengan kejadian yang sebenarnya. Dengan bergegas, Gilang lantas menyusul istrinya. Dan setibanya di rumah, Ambar langsung berkata, Aku bisa jelasin. Aku mau cerai.
Ketika kembali ke kantornya, terlihat Yuli yang masih menunggu sendirian di sana. Yuli sebenarnya merasa bersalah. Dia bahkan berniat membantu Gilang menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Ambar. Sementara Gilang juga tidak ingin bercerai dari Ambar. Dia tidak siap untuk kehilangan sosok istrinya itu. Yuli sekarang bingung akan perasaannya. Satu sisi dia sudah jatuh cinta, tapi di sisi lain dia tidak tega kalau Gilang sampai bercerai. Keesokan harinya, Dina sempat mampir untuk meminta maaf karena dia merasa apa yang terjadi sekarang adalah salahnya. Setelah Dina berlalu, tiba-tiba Yuli datang menemuinya. Tapi bukan untuk ikut kelas kerajinan, karena sudah beberapa hari ini kelas ditiadakan. Udah ada mandi, Mbak. Yuli pun mengaku bahwa memang benar dia jatuh cinta pada Gilang. Tapi dia merasa gak ada tempat buatnya di hati Gilang dan mungkin gak akan pernah ada. Saya harus ngomong apa ya? Yuli pun meminta maaf karena sudah membiarkan perasaannya tumbuh pada orang yang salah sampai akhirnya Ambar salah paham. Dan gak perlu ngelewatin jalan ini. Yuli berkata semenjak Ambar memutuskan untuk bercerai, keadaan Gilang sangat hancur. Tapi Yuli juga tahu bukan hanya Gilang yang hancur, Ambar juga sama. Bukan cuma dia yang hancur. Ketika Gilang pulang ke rumah, dia mendapati surat gugatan cerai dari istrinya. Gilang kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungan spesial dengan Yuli. Namun alasan Ambar menggugat cerai bukan hanya karena hal itu. Tapi sebab yang lain karena Ambar sudah tidak sanggup menjadi satu-satunya orang yang peduli akan hubungan mereka. Dan jadi satu-satunya orang yang berusaha memperbaiki saat hubungan mereka sedang dalam masalah. Lagian untuk apa mempertahankan hubungan kalau mereka sudah nggak saling bahagia? Untuk apa dipertahankan kalau emang nggak ada salah satu dari kita yang bahagia? Gilang pun memohon agar Ambar tidak meninggalkannya. Dia terus memohon dan meminta maaf, serta berjanji akan memperbaiki semuanya. Ambar, tolong. Tapi sepertinya keputusan Ambar untuk berpisah sudah tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih ya Mas, untuk semuanya. Sebelum hari persidangan mereka, Ambar mulai belajar hidup tanpa Gilang. Dan dia masih tetap merahasiakan tentang masalah mereka pada anak-anaknya. Tapi perasaan anaknya yang rindu akan sosok papanya tidak bisa dibohongi. Apalagi Bagas yang menyadari kalau hubungan orang tuanya sedang di ujung tanduk. Perlahan-lahan Ambar mulai sadar bukan hanya dia yang merasa kehilangan Gilang, tapi juga anak-anaknya. Dan tibalah hari persidangan. Saat itu Ambar membawa kedua anaknya serta menitipkan mereka pada Dina agar mereka menunggu di luar ruangan. Saat itu ternyata Gilang sudah menunggu di dalam ruang sidang. Sebelum hasil sidang diputuskan, Gilang meminta izin untuk berbicara dengan Ambar. Di sana Gilang berjanji tidak akan kabur lagi dari setiap masalah mereka. Gilang juga sudah mendapat jawaban bahwa Ambar dan anak-anaknya adalah sumber kebahagiaan terbesarnya. Oh, kalian sumber kebahagiaan aku. Dia juga menyadari kesalahannya yang tak pernah melibatkan Ambar dalam kehidupannya. Aku sendiri yang gak pernah ngelibatin kalian dalam kehidupan. Sekarang Gilang sadar, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Ambar, tak peduli seberat dan sesusah apapun tantangannya. Aku masih mau ngabisin sisa hidupku sama kamu. Mendengar perkataannya, Ambar pun meminta maaf karena sekecil apapun pasti tetap ada kesalahannya dalam rumah tangga mereka. Salah kamu sama aku juga, Mbak. Dan mereka berdua pun keluar dari ruang sidang dengan wajah bahagia, yang mengartikan bahwa perceraian mereka dibatalkan. Sementara di sisi Yuli, dia memutuskan untuk menghapus kontak Gilang dan mencoba melupakan semua kenangan dengannya. Mungkin dengan begitu, hidupnya akan lebih lapang, tanpa harus memikirkan cinta dengan pria yang sudah ada pemiliknya.